Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun atas karunia ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Cukup lama kami tidak mengupdate informasi berkenaan khususnya dengan perkembangan pekerjaan atau pengerjaan proyek Tol Gili Manuk Mengui. Sebelum lanjut, kami mengucapkan selamat Hari Raya Saraswati dan Pagar Resi bagi umat Hindu dimanapun berada, yang baru saja merayakan rangkaian pemaknaan ilmu pengetahuan yang begitu penting dalam menuntun dan menjadi guru bagi kita sekalian. Semoga dengan perayaan rangkaian hari suci ini, kita menjadi semakin cerdas, terampil dan bijaksana dalam memilah dan memilih informasi sebagai sumber pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat sekalian, sebelum lanjut membagikan informasi ini, kami sebenarnya ingin bertanya kepada semua teman-teman yang masih setia bersama Bali Taman Sekar channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Pertanyaannya begini, adakah sahabat yang sudah mendapat informasi mengenai kelanjutan pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui ini? Adakah sahabat yang mengetahui apakah sudah ada pemberitahuan dari Kementerian PUPR atau Gubernur atau Bupati mengenai masih macetnya pengerjaan lapangan proyek ini? Atau barangkali ada sahabat yang sudah mengetahui apakah sudah ada pengumuman resmi hasil pengukuran kegiatan inventarisasi dan identifikasi lahan oleh Satgas A dan Satgas B, serta apakah sudah turun tim appraisal untuk melakukan penawaran atau penaksiran. Jika ada, silakan sahabat share di kolom komentar di channel ini ya, agar kita saling mengupdate informasi satu dengan lainnya. Baiklah sahabat, dari kami belum mendapat informasi yang jelas mengenai kelanjutan proyek ini. Belum jelas apakah Badan Usaha Jalan Tol PT Tol Jagadkirti Bali sudah berhasil mendapatkan apa yang disebut dengan financial closing sebagaimana yang diminta oleh mantan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Danang Parikesit, yang disampaikan pada awal bulan lalu, bulan Maret. Bukan bulan lalu ya, sudah bulan Maret ini, sudah 2 bulan. Financial closing itu menjadi harapan penentu bagi perusahaan PT Tol Jagadkirti Bali yang diberi nama oleh Gubernur Wayan Koster itu untuk dapat meneruskan atau tidak meneruskan pengerjaan lapangan proyek tol yang ditaksir akan menelan dana 24,6 triliun rupiah ini. Dan groundbreaking ya sudah dilakukan di lahan milik Pemprov Bali di Pekutatan. Kami juga belum mendapat informasi yang jelas mengapa Direksi PT Jagadkirti Bali melakukan kunjungan kepada Ketua MPR RI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia, yang kemudian merilis bahwa pertemuan itu untuk mematangkan pembangunan proyek ini. Sebagaimana diinformasikan di situs resmi website MPR RI pada edisi 6 Mei tahun 2023 yang lalu, itu ada pertemuan teman-teman ya, antara Ketua MPR RI Bapak Bambang Susetio dengan Direktur dan Direksi PT Tol Jagadkirti Bali di bawah pimpinan Bapak Tito Sulistyo. Sayangnya berita resmi itu tidak menjelaskan seperti apa detail tentang mematangkan pembangunan itu. Apakah di sana ada pembicaraan bagaimana mencari investor untuk menutup biaya atau mendapatkan financial closing, atau bersiap-siap mendapatkan investor pengganti jika sampai batas waktu yang ditentukan pihak PT Tol Jagadkirti Bali ini gagal mendapatkan financial closing itu. Ya, ini
yang sebenarnya kita tunggu-tunggu bersama ya. Sayang sekali dari sejumlah informasi yang kami himpun sampai dengan hari ini itu belum ada kejelasan, dan itu berarti juga belum ada kepastian dan berarti masih kabur. Yang lebih banyak dirilis pada website MPR RI itu adalah rancangan proyek dan harapan atas rancangan proyek Tol Gilimanuk Mengui ini. Ya, seperti bahwa rencana pembangunan tol sepanjang 96,84 km ini sebagai proyek pembangunan infrastruktur jalan tol yang selain dilalui oleh mobil juga akan menjadi jalan tol pertama yang dibangun khusus di Indonesia dengan tambahan fasilitas jalur sepeda dan sepeda motor sepanjang 42,2 km. Dengan rancangan seperti itu, maka tol Gilimanuk Mengui bisa mendukung pengembangan pariwisata di kawasan Bali Utara, Bali Selatan, Bali Timur, Bali Barat, dan Bali Tengah. Sehingga pada akhirnya akan berdampak positif pada penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jagat Kerti Toll Road, begitu tulis rilis itu, akan melalui 3 kabupaten, 13 kecamatan, serta 58 desa. Proyek pembangunannya telah masuk proyek strategis nasional berdasarkan peraturan Menko Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Groundbreaking sudah dilaksanakan pada 10 September 2022 oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama Gubernur Bali Wayan Koster. Proyek ini ditargetkan selesai pada 2024 sampai 2025 sehingga para investor dan calon investor tidak perlu khawatir terhadap proses pembangunan sekaligus potensi ekonominya. Yaitu ya, sahabat, yang ditekankan dalam rilis. Pertemuan Ketua MPR RI dengan Direksi PT Tol Jagat Kerti Bali itu juga tidak menyebutkan apakah ada solusi atas permasalahan dana yang melilit PT Tol Jagat Kerti Bali yang menjadi biang keladinya pengerjaan proyek macet. Pun tidak menyebut apakah Ketua MPR RI itu menyuarakan keresahan, kegelisahan, dan kebingungan warga terdampak atas kondisi proyek yang menyebabkan mereka tergantung. Yang kita tahu seperti video kami sebelumnya, justru anggota DPR RI dari Partai Gerindra Bapak Sudewo yang keras menyuarakan hal ini dan berani menuding kalau pada tahap awal penentuan investor itu ada masalah. Dari Kementerian PUPR kami ada informasi bahwa Menteri Basuki Hadi Mulyono telah melakukan pergantian pejabat di BPJT pada 2 Mei 2023 lalu. Termasuk kepala BPJT-nya itu diganti. Bapak Danang Parikesit tidak lagi sebagai kepala BPJT karena sudah diganti oleh mantan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Bina Marga, Bapak Miftahul Munir. Belum jelas masalah financial closing. Ada media yang menyebutkan, yaitu media online tribunmataraman.com edisi 15 Mei 2023, bahwa pembebasan lahan terdampak proyek jalan tol Gilimanuk Mengui sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dan pihak terkait. Proses pembebasan lahan ditargetkan mencapai 50% pada tahun 2023 ini. Wah, apa nggak salah nih? Ya, kalau sepanjang yang kami tahu, mana ada pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan ruas jalan tol ini dilakukan oleh Pemprov Bali, karena dalam PP tim pembebasan tanah untuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional seperti ini itu bukan dibentuk oleh Pemprov Bali, tetapi atas permohonan instansi yang memerlukan lahan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang kemudian menunjuk Kanwil BPN untuk membentuk tim. Pemprov Bali hanya duduk sebagai anggota. Demikian juga Pemkab yang wilayahnya dilalui proyek.
Selain itu, apa iya di tahun 2023 ini BUJT akan mampu membebaskan 50% lahan terdampak, sementara belum ada kejelasan penanganan masalah kesulitan dana? Jika iya, dari mana PT Tol Jakarta Bali ini mendapatkan dana? Dari PT Tol Jakarta Bali itu sendiri, rasanya sih tidak mungkin. Karena pengerjaan proyek saat ini saja masih macet. Atau mungkin dari Bapak Ketua MPR RI yang juga seorang pengusaha. Ini kita tidak tahu. Juga belum jelas apakah itu yang menjadi pembicaraan dan tidak disiarkan dalam rilis MPR RI. Apalagi dari APBN. Dana APBN atau dari APBD. Ya. Pastilah tidak mungkin karena proyek ini adalah proyek yang masuk jenis unsolicited project, yang berarti secara hukum dana pembiayaannya sepenuhnya berasal dari badan usaha. Nah, jika gagal memenuhi financial closing sampai batas waktu yang ditentukan, maka semua pihak, termasuk kita nih, harus berbesar hati nih teman-teman, untuk menerima berbagai kemungkinan yang akan diambil oleh BPJT, termasuk oleh pemerintah pusat. Kemungkinan itu sudah disampaikan oleh rekan YouTuber ya. Di antaranya adalah pertama, akan dievaluasinya status proyek ini dari proyek strategis nasional menjadi tidak lagi menjadi proyek strategis nasional. Nah, jika itu terjadi maka pengerjaan proyek ini akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan saat masih berstatus sebagai proyek strategis nasional. Skenario berikutnya adalah akan ditender ulang oleh BPJT. Itu berarti PT Tol Jakarta Bali tidak bisa lagi menjadi peserta tender. Akan ada tahap baru. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Bapak Menteri yang dengan tegas mengatakan jangan ada groundbreaking yang lain lagi, dan beliau berharap groundbreaking 10 September 2022 yang lalu adalah groundbreaking pertama dan terakhir untuk pembangunan tol Gili Mengui. Nah, demikian informasi yang kami himpun, yang kami bisa share untuk teman-teman untuk mengisi kerinduan komunikasi kita. Ya, sudah hampir sebulan nih kami tidak mengupdate informasi ini buat teman-teman dan kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dengan segala maaf ya, karena kami tidak bisa mendapatkan informasi yang menyenangkan buat kita. Semoga ini menjadi gambaran bagi kita. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.